Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang konseptual desain, pendataan jenis vaksinasi, dan jarak waktu ke dosis 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hamzah Baryansyah dengan NPM 2175351 yang program studi di Manajemen Informatika dan kelas MI 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep desain yang di dalamnya terdapat normalisasi, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Jadi saya akan menjelaskan konseptual desain yang telah saya buat. Yang pertama ada balai desa dengan entitas balai desa dan atributnya ID desa, nama desa, kode pos, alamat. Kemudian ada warga dengan atribut ID warga, NIK, nama warga, tempat tanggal lahir, dan nomor HP. Yang pertama balai desa dengan primary key-nya ID desa dan warga primary key-nya ID warga dan NIK. Kemudian nomor HP opsional. Lalu selanjutnya ada entitas petugas dengan atribut ID petugas, nama petugas, dan nomor HP dengan primary key ID petugas dan opsionalnya itu nomor HP. Kemudian selanjutnya ada entitas pengecekan dengan atribut nomor pengecek, ID pasien, tanggal, dan keterangan dengan primary key nomor pengecekan dan ID pasien dan keterangan yaitu opsional. Selanjutnya ada Sinovac dengan atribut ID Sinovac dan dosis per mil dengan primary key ID Sinovac. Selanjutnya ada AstraZeneca dengan atribut ID AstraZeneca dan dosis per mil dengan primary key ID AstraZeneca. Kemudian ada Pfizer dengan atribut ID Pfizer dan dosis per mil dengan primary key ID Pfizer. Kemudian ada Moderna dengan ID Moderna dan dosis per mil dengan primary key ID Moderna. Ini Pfizer seharusnya mandatori tetapi di sini lupa dicentang mandatorinya. Selanjutnya ada super type dosis 2 dengan atribut ID dosis dan tanggal, dan subtype-nya ada 1 bulan dengan atribut ID dan keterangan dengan primary key ID dan keterangan opsional. Kemudian ada subtype yang kedua yaitu 2 bulan dengan primary key ID dan opsional keterangan. Selanjutnya relasinya yaitu dari balai desa ke warga, yaitu one to many, yang artinya satu balai desa bisa menampung beberapa warga ke petugas dengan relasi money to one, yaitu beberapa warga bisa datang ke satu petugas, dan dari balai desa ke petugas yaitu one to many, satu balai desa bisa ada beberapa petugas. Selanjutnya setelah warga menyerahkan ke petugas akan melakukan penyerahan ke pengecekan dengan relasi one to many. Satu petugas bisa mengirimkan beberapa pengecekan. Setelah itu warga ke pengecekan, yaitu dengan one to one, artinya satu warga bisa satu pengecekan. Setelah ke pengecekan, selanjutnya
menggunakan relasi ARK, yaitu pilihan, di mana ke pengecekan ke Sinovac yaitu Manituan, itu pengecekan ke AstraZeneca sama, dan Pfizer dan Moderna juga pun sama. Manituan yaitu beberapa pengecekan hanya bisa satu jenis, yaitu antara Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, atau Moderna. Kemudian setelah jenisnya sudah ditentukan dari salah satu 4 ini, kemudian ke super type dengan relasi one to one dengan targetnya opsional yang titik-titik seperti gambar di tersebut. Artinya satu jenis itu hanya bisa menentukan satu subtype, yang artinya jika pengecekan adanya adalah Sinovac, maka dia akan masuk ke 1 bulan, AstraZeneca ke 2 bulan, dan seterusnya. Selanjutnya ada normalisasi. Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana sehingga dapat dipastikan bahwa database dibuat berkualitas baik. Untuk melakukan normalisasi database, kita harus mengidentifikasi data seperti apa yang akan disimpan. Nah, sini saya sudah ada contohnya yang diambil dari konseptual design. Nah, selanjutnya ada bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu tabel dikatakan 1NF jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Di sini lanjutan dari normalisasi hanya dihapus bagian 1 bulan dan 2 bulan. Selanjutnya bentuk normal kedua atau 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partisial fungsional dependensi pada primary key ke dalam sebuah tabel. Nah, apa itu fungsional dependensi? Fungsional dependensi adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Di sini sudah dikelompokkan ID primary key ID pasien dengan nama warga, NIK, alamat, tanggal, nomor HP. Primary key ID desa, ada nama desa dan kode pos. Terus ID pasien ada pengecekan, dan primary key ID petugas juga ada nama petugas. Selanjutnya bentuk normal 3, 3NF. Pada 3NF tidak diperkenalkan untuk transitive dependency dalam sebuah tabel. Apa itu transitive dependency? Transitive dependency adalah biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut. Nah, di sini ada primary key ID desa dengan nama desa, kode pos, ID pasien, nama warga, NIK, alamat, tanggal, dan nomor HP. Terus ada ID petugas dengan nama petugas dan pengecekan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.